Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, mahasiswa mahasiswi semester 2 yang mengikuti mata kuliah Worldview Islam ini, saya akan mempresentasikan lanjutan dari mata kuliah yang sudah kita jalankan. Ini sebagai pengganti dari tatap muka yang biasa kita lakukan. Ada 6 slide, sekedar contoh-contoh worldview di dunia berdasarkan buku-buku yang terbit di belahan dunia, terutama yang berbahasa Inggris, karena worldview ini menyebar di berbagai belahan dunia. Baik, kita kasih brainstorming dulu. Screen yang di depan Anda ini berjudul Rethinking Worldview. Learning to think, learning to live, learning to speak in this world. Belajar berpikir, belajar hidup, dan belajar berbicara di dunia. Berbicara itu maksudnya kita mengekspresikan isi benak kita. Ini artinya kita ingin menyampaikan apa yang ada dalam dasar pemikiran kita. Itu yang disebut dengan worldview. Nah, ini di dalam diktat mata kuliah kita ini ada contoh ya, contoh buku ini yang ditulis oleh Peter G. Crave, The Philosophy of Tolkien, nama orang ini, filosofi dari Tolkien, The Worldview Behind the Lord of the Rings. Jadi ada film berjudul Lord of the Ring. Lord itu pemilik atau majikan atau yang memiliki the ring. Ring itu cincin ya. Kalau Anda pernah nonton film, ada beberapa seri itu Lord of the Rings. Itu ini mengungkap apa sih yang melatar belakangi atau worldview apa yang ada di belakang film Lord of the Ring itu. Ya sini mengungkap what is worldview, apa itu cara pandang. Kemudian what lies behind your thoughts about almost everything. Apa yang ada di belakang. Lies itu berbaring asalnya maknanya, berdiam. Behind your thoughts, di belakang pikiran-pikiran Anda, about almost everything, tentang hampir seluruh sesuatu, apapun ya. Anda sedang mikirin makanan, Anda sedang mikirin alam semesta, Anda mikirin tentang segala sesuatu, itu ada sesuatu yang mendasari, lies behind. Pikiran Anda itu, misalkan Anda pengen jalan-jalan Nah, itu ada yang mendorong. Nah, yang mendorong itu lies behind, yang mendasari. What is the first question you should ask in formulating a worldview? Pertanyaan apa yang pertama yang hendaknya Anda tanyakan di dalam memformulasikan cara pandang itu? Apa pertanyaan paling mendasar untuk menjadi dasar dari cara pandang, cara pikir Anda sebagai seorang muslim, misalkan, atau seorang guru, seorang imam, seorang ibu rumah tangga, atau bahkan seorang manusia. Nah, itu apa pertanyaan mendasarnya?
How are worldviews formed existentially as well as intellectually? Apa pandangan-pandangan mendasarnya? Worldview apa yang membentuk? Yang membentuk itu maksudnya membentuk Anda, yang mengkonstruk kita itu. Baik secara eksistensi maupun secara intelektual. Secara intelektual itu maksudnya yang ada dalam pikiran, eksistensial yang di luar pikiran. Jadi ada dua kata ini penting. Eksistensi itu ada di luar pikiran, tapi kalau intelektual ada dalam pikiran. Ini yang dalam bahasa Arab disebut fi zihin intelektual, kharijuz zihin yang disebut dengan eksistensial. Fil mawjud wa fil zihin. Nah, itu sebetulnya itu yang mendasar adalah worldview itu sendiri. Is a worldview primarily an intellectual system, a way of life, or a story? Apakah worldview itu pada dasarnya merupakan sistem intelektual atau a way of life, cara hidup, or story, atau cuma cerita saja? Nah, ini dijawab di dalam buku ini. What are the public or private dimensions of worldview? Apa dimensi-dimensi publik dan dimensi-dimensi private? Private itu pribadi dan umum dari suatu worldview. Misalkan ada cara pandang, mana yang privasi, yang hanya diketahui diri sendiri, dan mana juga yang publik, diketahui orang umum. Mana yang worldview pribadi, secara privasi diketahui, atau worldview itu diketahui secara umum. Nah, itu dibahas di sini. What role can worldview thinking play in accessing your own worldview and those of others, especially in light of the pluralism in today's world? Peran ini ya, peran. Ditanya, apa peran yang bisa diperankan oleh cara pandang itu? Yang dimainkan oleh worldview itu dalam kehidupan kita. Nah, ini bisa dibuat sebagai referensi dalam menggambarkan worldview. Ini ditulis oleh Peter J. Criff. Kemudian Philosophical Foundations for a Christian Worldview. Ini buku yang menjelaskan worldview-nya orang Kristen. Tapi bagus untuk menggambarkan apa sih yang disebut worldview itu. Big question, pertanyaan besarnya adalah what is real? Apa yang real? Apa yang bisa disebut nyata? What is true? Apa yang disebut dengan benar? Why am I here? Mengapa aku di sini? Aku di sini maksudnya in this world, di dunia ini. Kok kita ada di dunia ini? Mau ngapain? What is life for? Lalu kehidupan ini untuk apa? Kita hidup ini untuk apa? Why are there so many evils? Kok banyak sesuatu yang buruk gitu? Evil itu bisa diartikan iblis. Dalam kehidupan ini kok banyak kejahatan? Kenapa? Kenapa harus ada kejahatan? Kenapa nggak baik aja gitu? Kenapa Tuhan menciptakan kejahatan? Lalu pertanyaan berikutnya, does God exist? Apakah Tuhan itu ada? How did everything begin? Bagaimana segala sesuatu ini bermula?
pertanyaan kosmologis ini. Bagaimana bisa bermula? What is next? Lalu apa berikutnya? Berikutnya itu maksudnya setelah kita ada ini, apa yang perlu kita ketahui? Bahkan nanti setelah dunia ini nggak ada, atau kita pun setelah mati, what's next? Apa yang selanjutnya? Nah ini bisa sebagai pertanyaan besar dalam worldview. Jadi perlu dijawab sebagai orang Islam. Sebagai orang Kristen ini menjawab dia itu, yaitu Moreland, J.P. Moreland dan William Lane Craig ini jawab dia, tapi dengan worldview Kristen. Nah sekarang kita ubah pertanyaan itu pakai jawaban kita sebagai orang Islam. Itu namanya worldview Islam. Nanti pada slide-slide berikutnya, pertemuan yang berikutnya kita akan membahas untuk menjawab ini pakai jawaban Islam. Buku ini juga bicara masalah worldview Islam. To answer and to everyone answer. To everyone an answer. Kepada setiap orang an answer, sebuah jawaban. Nah ini dalam deskripsinya saya baca, in a society fascinated by spirituality but committed to religious pluralism, the Christian worldview faces sophisticated and aggressive opposition. A prior commitment to diversity with its requisite opponent and relative outlook has meant for skeptics, critics, and even many Christians that wherever Christianity is, it cannot be exclusively true or salvific. What is needed in this syncretistic era is an authoritative, comprehensive Christian response, point by point, argument by argument. The Christian faith must be effectively presented and defended to everyone and answered. A case for the Christian worldview offers such a response. Nah ini memberikan gambaran bagaimana merespon dengan cara pandang worldview-nya Kristen. Tentang apa? Including di sini faith and reasons, argument for God's existence, the case for Jesus, the problem of evil, postmodernism, religious pluralism, and Christian exclusivism, dan seterusnya. Jadi buku ini menjawab bagaimana merespon isu-isu yang oppose to Christianity, tetapi melalui cara pandang atau worldview Kristen. Nah itu buku ini sebagai referensi penting. Nah ini penting juga naming the elephant, memberi nama sebuah gajah atau seekor gajah. Worldview as a concept. Nah ini sebetulnya walaupun gajah yang dibahas sebetulnya dia menggambarkan apa itu worldview. What is the history of the concept itself? Apa sejarah dari konsep itu sendiri? Nah oleh karena itu jadi pertemuan ini penting untuk sebagai contoh saja beberapa buku yang berkembang di Barat tentang worldview. Oleh karena itu sebagai pengganti dari mata kuliah kita, insya Allah jumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.